Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat serta karunia sehingga hari ini kita dapat kembali berjumpa. Apa kabar pemirsa TV, pendengar dan juga keluarga di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, bahagia dan pastinya tetap semangat ya di siang hari ini. Senang sekali saya Sekar Pangesti akan menemani Anda dalam Spesialis. Baik, pemirsa, saya punya pertanyaan untuk Anda. Siapa di sini yang merasa nyeri atau pegal punggung bagian bawah? Biasanya ini setelah kita duduk lama atau mengangkat berat-berat, bahkan ini ya posisi tidur yang kurang pas bisa menyebabkan sakit punggung di bagian bawah. Nah, hal-hal seperti ini jangan disepelekan ya. Bisa jadi ini sebuah penyakit serius yang bisa terjadi pada diri kita. Dan untuk tema hari ini, jangan sepelekan nyeri punggung bagian bawah. Bersama narasumber kita, baik pada ahlinya nanti ya. Baik, kami membuka kesempatan bagi Anda pemirsa TV dan juga pendengar untuk dapat bertanya, konsultasi, bahkan ngobrol langsung dengan dokter melalui line telepon di 0271 679 3000. Juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di nomor 0811 255 3000. Baik, kita sambut narasumber kita hari ini. Ada Dr. Febe Imelda SPKFR, selaku dokter kedokteran fisik dan juga rehabilitasi di Klinik Rehabilitasi Medik RSUD Bung Karno, Surakarta. Kita sapa ya. Selamat siang Dr. Febe. Selamat siang Mbak Sekar ya. Iya, apa kabar dokter? Baik, baik. Sehat. Sehat. Tetap semangat. Ya, harus. Pastinya semangat pemirsa juga bertambah ini ya, ditemani oleh Dr. Febe yang membahas tentang bagaimana nyeri punggung bawah ini dok. Iya, banyak dari kita ini dok yang masih sering menganggap sepele ya, nyeri punggung bawah. Yang mungkin karena aktivitas sehari-hari seperti duduk terlalu lama di depan komputer gitu ya dok. Apalagi mungkin yang mengangkat beban berat atau mungkin posisi tidur yang kurang pas. Ya, yang bisa mengakibatkan nyeri punggung bagian bawah. Baik dokter, ini bisa disampaikan terlebih dahulu dokter, pastinya seberapa penting ini kita untuk memperhatikan nyeri punggung bawah. Tapi sebelum itu dok, bisa disampaikan terlebih dahulu untuk rehabilitasi medik pada nyeri punggung bawah. Untuk waktunya dipersilakan Dr. Febe. Oke. Nyeri punggung bawah ya. Jadi nyeri punggung bawah itu sering kali banyak sekali pasien-pasien saya ya, kalau saya praktek di poli, nyeri punggung bawah itu sering masalah utama yang dialami oleh semua golongan usia Mbak. Baik dari remaja maupun dari pemuda-pemudi sampai usia tua. Mereka sering banget nyeri gitu, datang dengan keluhan nyeri punggung. Nah, penyebab nyeri punggung bawah itu apa dulu ya, kita bahas ya. Itu ada banyak faktornya ya, bisa karena masalah otot, juga lama-lama dari masalah otot bisa menyebabkan masalah pada bantalan-bantalan di antara ruas tulang, yang akhirnya nanti bisa menyebabkan bisa menjadi saraf kejepit seperti itu. Itu jadi nyeri punggung bawah itu terletak pada area punggung bawah itu sendiri, di area tulang iga bawah sampai di atas lipatan pantat. Ya, itu yang dinamakan punggung bawah. Jika di situ terasa nyeri, ya namanya nyeri punggung bawah gitu. Nyeri punggung bawah. Kemudian rehabilitasi medik pada nyeri punggung bawah sendiri itu pasien bisa datang kepada kami, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Nanti bersama dengan kami kita akan assess masalahnya dari mana, apakah hanya murni ototnya atau masalah pada tendon, ligamen atau pada diskusnya atau bantalan sendi. Kemudian nanti di situ kita akan, selain kita assess, ada tes-tes spesifik yang akan kita lakukan. Kemudian nanti kita bisa berikan modalitas ataupun latihan-latihan dan edukasi untuk di rumah seperti apa. Gitu. Oke, baik dokter. Terkait nyeri punggung bawah atau low back pain bisa kita sebut, atau kalau orang Indonesia bisanya encok, nyeri pinggang, masalah umum dan utama. Ya tadi di tempat praktiknya dokter ini pasien sering mengeluhkan hal tersebut. Tapi
untuk nyeri punggung bawah ini memang identik dengan manula atau justru orang dengan usia yang masih produktif, anak-anak muda atau bahkan anak-anak pun juga bisa terkena yang namanya nyeri punggung bawah, Dokter Febe? Itu semua usia yang tadi saya sebutkan bisa mengalami nyeri punggung bawah itu. Tetapi semakin era kesini, ternyata nyeri punggung bawah itu banyak dialami oleh remaja usia produktif, remaja, pemuda-pemudi mengalami nyeri punggung bawah. Ternyata setelah kita gali, kita anamnesa dari anamnesa, kita lakukan pemeriksaan, ternyata mereka habit yang tidak baik yang menyebabkan nyeri punggung bawah pada usia remaja yang sering akhir-akhir ini datang ke kita, gitu. Termasuk kebanyakan karena mereka mager itu ya Mbak ya, kalau orang bilang malas gerak. Jadi malas gerak ini ya yang harus diperhatikan. Malas gerak, terus anak-anak Gen Z sekarang ini main HP dengan posisi duduk yang tidak pas, tiduran main HP gitu. Ataupun mungkin di depan laptop, depan komputer nge-game ya Mbak ya, berjam-jam posisi tidak pas, sampai lupa makan, lupa istirahat, akhirnya terus-menerus kebiasaan habit yang buruk dilakukan terus-menerus continue seperti itu, lama-lama menyebabkan ototnya menjadi tegang dan akhirnya nyeri. Minum obat kok masih nyeri, akhirnya datang ke kami. Gitu. Berarti yang paling banyak dialami saat ini oleh anak-anak muda ya. Betul. Karena tadi bermain gadget atau bermain game berjam-jam dengan posisi duduk yang kurang pas, bahkan posisi tidur ya, ini menyebabkan low back pain atau nyeri punggung bagian bawah. Mager itu Mager ya Dok. Oke, baik. Dan ketika kita juga beraktivitas, mungkin bekerja di depan komputer selama berjam-jam, ini postur tubuh saat duduk itu juga harus diperhatikan. Namun sebelum itu ada alat penunjangnya yaitu kursi. Adakah ini tips kursi yang pas, yang misalnya meminimalisir low back pain itu terjadi pada kita? Oh, ada. Ya, kursinya harus ergonomis. Ergonomis itu seperti apa? Yang pertama ya, jadi sandarannya yang harus yang tegak ya. Sandaran harus tegak. Ya, lebih bagus lagi ketika ada untuk armrestnya. Jadi tangannya ini bisa ada bersandar untuk bersandar tangan ya, supaya bahunya lebih enak juga, jadi tidak gini, kalau gini kan jelek. Nah, jadi lebih enak kalau ada sandaran tangannya, gitu. Terus kalau bisa untuk posisi tulang punggung kita bagian bawah, itu kan kalau bahasa kita, bahasa kedokteran kita bilangnya lordosis, jadi sedikit cekung ya ke dalam. Nah, itu lebih baik untuk area situ ada bantalnya. Ya. Berarti tetap ada ganjal untuk bantal untuk mengganjal masuk ya di area situ supaya posisinya bisa tegak ya, dan area punggung bawah ini tidak nyeri gitu. Jadi harus ada bantalannya gitu. Baik. Untuk alas duduknya ini harus yang berbahan seperti apa, atau harus empuk atau bagaimana nih? Kalau alas duduknya yang pasti jangan yang keras sekali, empuk sekali juga jangan ya. Jadi yang lebih enak yang firm ya. Jadi yang padat, yang keras gitu. Baik Dokter. Nah, ini para pemirsa nih yang saat ini memiliki aktivitas seperti yang apa Dokter sampaikan. Apakah kursinya sudah sesuai standar tadi ya yang Dokter sampaikan? Silahkan dicek, kalau belum silahkan untuk dapat diganti gitu ya. Baik. Satu lagi Mbak, saya ingat ya, untuk duduknya juga posisi duduk itu jangan sampai kaki ini terlalu gantung ataupun terlalu nekuk ya. Jadi ini terlalu gini, jangan. Jadi posisinya seperti ini ya. Harus pas gitu ya. Terus ini ada ganjalan tangannya lebih bagus. Ini ada sandaran punggungnya. Baik. Nah, ketika kita duduk berjam-jam di kursi, walaupun dengan posisi atau postur yang pas, ini apakah baik Dok? Misalnya 2 jam, 3 jam tanpa melakukan aktivitas apapun, ataukah harus diselingi dengan pergerakan yang berbeda seperti itu Dokter? Lebih baik iya. Jadi kalau saya selalu edukasi pasien, ketika duduk kalau bisa ya jangan lama-lama gitu. Ya maksimal 2 jam itu sempatkan berdiri, gerak, stretching, nanti silahkan duduk lagi, aktivitas lagi. Tetapi jangan sampai kalau sudah duduk dari pagi, kerja sampai siang 5 jam, 6 jam duduk terus.
jangan seperti itu juga iya, sih. sampai. Berarti harus diselingi ya. Tadi dokter sampaikan maksimal 2 jam duduk. Ya lebih baik ya kemudian kalau mau melakukan aktivitas. kalau kita mau pakai jam ya kita supaya kita pasti tepat ya lebih baik 2 jam sekali gerak. Tapi kalau bisa sebenarnya sejam lah, sejam itu gerak. Tapi mungkin 1 jam terlalu cepet ya Mbak ya. Tapi kalau bisa ya 1 jam gerak, stretching. Kalau misalnya kita bukan pekerja kantoran ya, kita di rumah, kerja sendiri di rumah, ya sejam gerak gitu. Tapi kalau di kantor ya terlalu ini ya, cepet. Oke, baik. Nah, ada hubungannya nggak sih dok antara kita kekurangan air putih dengan nyeri punggung bawah? Hubungannya apa? Apakah kalau kita kurang minum air putih, ini bisa menyebabkan yang namanya low back pain itu tadi dokter? Kalau air putih dengan nyeri punggung bawah sebenarnya secara langsung tidak ya Mbak Tidak ya. ada, ya? Tetapi kalau kurang air putih kan itu juga tidak baik untuk masalah ginjal kita. Nah kadang nyeri pada ginjal, gangguan pada ginjal itu salah satu gejala klinis yang muncul. Itu nyeri di area punggung bawah gitu sih. Oke, baik. Ya, tapi tetap saja kita harus memenuhi kebutuhan air atau cairan dalam tubuh kita. Betul. Oke, baik. Selain duduk berjam-jam, ini ada juga yang berprofesi atau hari-harinya itu angkat beban berat atau barang berat. Nah, ini juga bisa sebagai pemicu dari low back pain atau nyeri punggung bawah juga ya Dokter Febe? Betul banget Mbak. Solusinya seperti apa? Apakah ada pergerakan yang pas supaya meminimalisir terjadinya nyeri punggung bawah tadi, Dokter Febe? Memang angkat berat itu kan membebani punggung bawah ya. Untuk solusinya, kalau memang kita harus nih ya, mau nggak mau angkat berat di rumah, saya bisa tunjukkan sambil gerak ya Mbak ya? Boleh ya. Jadi, barang ini kita lebih dekatkan ke tubuh kita ya. Objek yang akan kita bawa kita dekatkan tubuh kita. Sangat-sangat tidak disarankan ketika mengangkat berat itu posisinya langsung seperti ini. Itu tidak boleh ya, jangan. Jadi kita dekatkan dulu ke tubuh kita. Posisi kita satu kaki gini, satu kaki menumpu, barang dekatkan, baru kita angkat. Nah, usahakan tubuh pun tegak, jangan gini juga ya. Jadi tegak gini, kita angkat. Itu yang lebih baik. Jadi tidak langsung ini ya, diambil barangnya posisi itu tidak boleh banget. Berarti lebih baik duduk terlebih dahulu, mensejajarkan ini ya posisi barang kayak jongkok ya, kayak jongkok gitu kakinya. Kita pasang satu depan satu belakang, objeknya kita dekatkan ke tubuh kita, baru kita angkat. Oke, baik, Dokter Febe. Mungkin kalau kita masih di usia muda, sering melakukan angkat berat, mungkin angkat galon dan sebagainya gitu ya. Awal-awalnya merasa tidak masalah, oh tubuh saya masih baik-baik aja kok. Nah ini apakah ada efeknya nanti ketika kita sudah berusia 40-50 dari kita angkat-angkat barang berat tadi yang tidak sesuai dengan prosedur yang baik begitu dokter? Bisa ya. Kalau sering ya kita angkat berat tanpa selain itu ya, selain kita angkat berat, kita juga gaya hidup kita tidak baik, misalnya pola makan kita tidak dijaga sehingga tubuh kita terlalu berat badan berlebih ya, itu kita juga kurang gerak sehingga otot-otot kita juga tidak kuat. Ketika sudah usia memasuki 50 tahun, ketika proses degeneratif atau karena faktor usia itu terjadi, ada, pasti kita mulai sering nyeri, sering merasa keluhan-keluhan yang tidak nyaman lah di tubuh, gitu di area punggung bawah kita. Baik, terima kasih banyak ini Dokter Febe. Baik, mengenai tentang topik hari ini ya, nyeri punggung. Apakah nyeri punggung ini merupakan sebuah kondisi, sebuah penyakit tertentu, dokter, yang ada gejala, ada hubungannya dengan penyakit lain, atau ini, atau penyakit nyeri punggung ini hanya berdiri sendiri aja gitu? Oh, enggak. Jadi nyeri punggung ini tadi banyak ya, banyak faktornya ya, banyak penyebabnya. Bisa nyeri punggung ini berdiri sendiri ya karena masalah otot atau memang karena ototnya saja yang terlalu tegang karena kita kurang olahraga, kita tidak jaga gaya hidup kita, gitu. Atau memang karena sebuah proses degeneratif karena faktor usia sehingga menyebabkan
bantal antar ruas kita itu menjadi lebih menyempit ya, sehingga bantalan itu menonjol ke belakang dan mendesak saraf. Atau bisa juga karena mungkin ada masalah-masalah, kalau pada wanita ada masalah-masalah di area ini kewanitaannya, sehingga menyebabkan nyeri radikuler, nyeri menjalar sampai di area punggung bawah. Atau mungkin masalah pada ginjal tadi yang dibilang, sehingga rasanya kok nyeri punggung bawah, dipikir masalah otot, ternyata ginjalnya ada kistenya, ada batunya, gitu juga bisa. Baik, berarti kita harus lebih aware lagi nih ya dokter. Baik, ini kan ada sensasi yang dirasakan ketika kita merasakan nyeri punggung gitu ya dokter. Bagaimana cara membedakan bahwa ini nyeri punggung biasa dengan nyeri punggung ini ternyata ada hubungannya dengan penyakit lain dokter? Apakah ada gitu perbedaannya gitu? Kalau nyeri punggung bawah sendiri ya, yang murni karena otot, biasanya ketika kita sudah istirahat gitu, terus ketika kita mulai menjaga gaya hidup, kita minum obat pengurang nyeri, mungkin kita juga melakukan stretching sendiri di rumah ya, biasanya dia akan enak ya. Jadi 4-6 minggu tuh dia akan enak. Kita harus lebih waspada kalau nyeri punggung itu mulai menetap sampai lebih dari 6 minggu. Itu lebih baik kita periksakan dulu, itu kita kontrolkan supaya dari dokter bisa menilai penyebab nyeri punggung bawah gitu. Baik dokter, itu tadi ya tentang nyeri punggung bawah. Nah, ini bisa disampaikan juga dokter tentang jaringan dengan sensor nyeri itu seperti apa dokter? Baik. Ya. Jaringan dengan di area punggung bawah itu banyak area-area pekan nyeri ya, yang saya bilang di situ, karena di situ kan tidak hanya tulang otot saja ya, tetapi yang saya bilang tadi ada bantalannya gitu, ada tendon, ada ligamen gitu ya, terus ada sarafnya sendiri. Ketika ada masalah pada salah satunya sehingga dia menyebabkan nyeri gitu ya, seperti itu ya. Ada diskusnya, ada bantalan atau yang dibilang itu diskusnya gitu, ada ligamennya. Itu semua kalau bermasalah bisa menyebabkan nyeri ya, di area pekan nyeri. Dan nyeri yang timbul ini juga bisa terbagi ya, nyeri neuropatik dan juga nyeri inflamasi. Itu seperti apa sih dokter? Nyeri inflamasi karena peradangan ya, ada peradangan di area sekitar situ sehingga menyebabkan ya rasa tidak nyaman, rasa panas, rasa nyeri gitu. Baik. Kemudian dari etiologi dan juga klasifikasinya ini seperti apa dokter? Ada banyak ya. Ada etiologi, penyebabnya dan dikelompok-kelompokkan ya. Ada nyeri spondylogenik, macam-macam ya. Ada viscerogenik, ada vaskulogenik, ada macam-macam. Tapi secara garis besar nyeri punggung bawah yang paling sering itu karena spondylogenik. Spondylogenik itu bisa karena trauma, karena saraf kejepit ya, karena ada infeksi seperti itu. Baik, ketika kita pernah jatuh atau terbentur sesuatu, ini juga bisa akhirnya menyebabkan nyeri punggung bawah ya dokter. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen kedua, tapi kita break sejenak dokter Feba. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Spesialis. Baik pemirsa MTA TV dan juga pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak masih bersama kami dalam program Spesialis. Dan tema kita hari ini, jangan sepelekan nyeri punggung bawah. Kami masih membuka kesempatan sebanyak-banyaknya ya bagi Anda pemirsa TV dan juga pendengar untuk dapat bertanya, konsultasi, bahkan ngobrol langsung dengan Dr. Feba melalui line telepon di 0271 679 3000, juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di 0811 255 3000. Dan saat ini Anda juga bisa ya untuk telepon di nomor 0811 255
3.000. Baik, tema kita jangan sepelekan nyeri punggung bawah masih bersama Dr. Febe Imelda SPKFR selaku dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Klinik Rehabilitasi Medik RSUD Bung Karno, Surakarta. Oke, Dokter Imelda masih tetap semangat ya membersamai kami semua ini ya untuk membahas masalah umum yaitu nyeri punggung. Baik, sebelum itu sudah ada pertanyaan yang masuk, kita bacakan terlebih dahulu. Ini dari Ibu Ida ya, dokter. Saya dulu pernah cedera punggung 12 tahun yang lalu. Sekarang kadang merasa sakit jika kurang istirahat. Dulu saat cedera langsung saya bawa ke dokter penyakit dalam. Saya tidak suka obat. Adakah olahraga yang baik untuk saya? Terima kasih dokter. Oke. Ya, terima kasih ya pertanyaannya ya Mbak untuk Ibu Ida. Kalau nyeri punggung bawah sudah 12 tahun ya, itu suatu peristiwa yang dah kronis sudah lama. Tapi bisa aja akhir-akhir ini mulai merasakan nyeri lagi dan tidak suka obat. Kalau misalnya Ibu mau, kenapa kok nyeri akhir-akhir ini nyeri lagi gitu ya, bisa ke dokter dulu biar kita lebih bisa menilai dulu, kita memeriksa dulu gitu. Terserah mau ke dokter. Biasanya kalau seperti itu mainnya ke dokter saraf ya, dokter Mbak ya. Saraf, ke ya? dokter saraf, kemudian nanti dari dokter sarafnya minta untuk lanjut terapi gitu. Tapi kalau misalnya aduh ke dokter juga sibuk gitu ya, untuk olahraga di rumah yang pasti yang bisa dilakukan adalah berenang. Berenang itu dampaknya begitu banyak sekali, bagus efeknya, apalagi pada orang-orang yang mengalami nyeri punggung bawah. Dan jangan dilupakan selain olahraganya berenang, yang pasti adalah gaya hidup yang harus dijaga. Proper body mekanik ya. Tadi seperti mengangkatnya harus ada tekniknya seperti itu. Tetapi alangkah baiknya kalau tidak usah mengangkat berat, terutama mengangkat galon-galon seperti itu jangan. Juga kalau untuk menyapu atau mengepel gitu ya, pakailah gagang yang panjang sehingga Anda tidak harus membungkuk ketika melakukan aktivitas itu. Seperti itu. Baik, itu tadi ya Ibu Ida jawaban dari Dr. Febe, semoga dapat dipahami dan juga bermanfaat. Untuk Ibu Ida nggak usah angkat-angkat barang berat gitu ya, beban berat. Kalau nyapu juga ini juga edukasi buat kita semua ya. Kalau bisa pakai gagang yang tinggi, jangan sampai yang nggak ada gagangnya terus kita bungkuk gitu. Itu juga, gimana? Ngefek juga sih Mbak itu. Juga, ya? Tetapi akhirnya banyak orang karena kebiasaannya punya bungkuk ya, pakai gagang panjang pun dia tetap bungkuk. Jangan gitu ya. Kalau sudah gagangnya panjang, refleksnya. usahakan nyapunya pun tegak gitu. Atau kalau memang sedang nyeri supaya menjaga posturnya tetap benar, pakai korset dahulu juga bisa. Oh, pakai korset. Korset yang baik yang seperti apa nih dokter? Kalau memang dia ada nyeri, kalau memang dia nyeri punggung. Baik dokter, nanti kita sambung untuk jawabannya. Kita angkat telepon terlebih dahulu. Mohon maaf ya dokter Febe. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo Ibu. Ini dengan Ibu siapa? Dari mana? Ibu Sri, Mbak Sekar. Oh, Ibu Sri ya. Baik, Ibu Sri. Apa yang ingin ditanyakan kepada Dokter Febe, Ibu? Iya, terima kasih. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam, Ibu. Begini dokter, yang saya tanyakan, saya tuh kadang-kadang tuh ada nyeri di iga bagian bawah itu, kadang-kadang kanan kiri, kadang-kadang kiri, kadang-kadang kanan aja begitu. Itu gimana ya dok? Apa akibatnya dan bagaimana? Mohon solusinya. Dan terima kasih atas solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu. Terima kasih Ibu Sri untuk pertanyaannya. Tadi nyeri iga bagian bawah, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Timbul enggak? Ya, solusinya nyerinya hilang timbul ya. Hilang timbul. Ya, untuk Ibu Sri, pada nyeri yang hilang timbul seperti itu ya Ibu, itu enggak jelas ya. Yang pasti pertama, dari aktivitasnya Ibu harus dilihat dulu. Apakah aktivitas sehari-hari Ibu seperti apa? Ibu kerjanya apa gitu ya. Kalau Ibu setiap hari kerjanya seperti apa ya, angkat-angkat, bersih-bersih, atau ibu rumah tangga yang banyak kerjaan angkat-angkat, masak, macam-macam seperti itu ya,
otomatis susah ya, nyerinya pasti bisa hilang timbul gitu. Dari aktivitasnya ibu coba dinilai sendiri, apakah memang terlalu berat, seperti itu. Kemudian kalau memang sebenarnya nih, saya sudah menjaga aktivitas, tidak angkat-angkat, tidak terlalu dorong-dorong, masak juga tidak terus-terusan ya, ada saatnya saya istirahat. Tetapi kok masih nyeri, alangkah lebih baiknya coba dibawa ke dokter, diperiksa dulu, kita nilai dulu, kita periksa ada pemeriksaan spesifik yang akan dilakukan. Kalau perlu coba kita bantu dengan pemeriksaan penunjang yaitu ronsen. Seperti itu. Baik. Di ini ya, dipahami lagi aktivitasnya seperti apa, kemudian juga harus menjaga aktivitasnya. Iya, betul. Apalagi kalau di usia yang sudah ibu-ibu tuh biasanya berapa? 40-an, 50-an ini lebih rentan juga ya dokter untuk terkena yang namanya nyeri punggung. Betul. Baik. Betul, Mbak. Iya. Baik dokter, itu tadi ya terkait pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Semoga ini tadi dari Ibu Sri ya, semoga bisa bermanfaat dan juga dipahami. Baik, kita ke pertanyaan di WhatsApp dokter. Ini di 2553000. Dari Ardan di Karanganyar ya. Dokter, saya sering berkendara lebih dari 1 jam setiap hari dan seringkali nyeri kalau tidak peregangan. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini bagaimana dokter? Berkendaranya jauh ya. Iya, 1 jam setiap hari. Okay. Ya. Kalau memang berkendara jauh ya karena kerjaan, aktivitas yang memang mengharuskan jarak jauh terus-menerus, benar, bagus ya, peregangan dilakukan. Jangan lupa tidak hanya peregangan, tetapi lebih baik juga latihan untuk penguatan otot ya. Dan ada banyak cara latihan penguatan otot. Kalau misalnya mau coba cari itu di YouTube, bisa ada ya penguatan abdominal crunch, seperti itu untuk penguatan otot. Sempatkan juga jangan lupa untuk berenang ya. Jadi lakukan penguatan otot. Jangan peregangan-peregangan ya, tetapi kita juga harus membangun supaya core muscle kita yaitu otot perut, otot punggung menjadi kuat. Selain itu kalau misalnya ada ya di rumah ada korset, juga boleh ketika berkendara memakai korset supaya menjaga posturnya ketika berkendara tetap tegak ya, dan ketika ada gerunjalan gitu ya, mengurangi tekanan di area punggung bawahnya itu sendiri. Berkendara memakai korset pun nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, kalau pakai korset punggung tidak apa-apa. Dan mungkin kalau bisa 1 jam jangan terus ya, sempatkan untuk menepi sebentar ya. Gerak-gerak dulu, lepas korsetnya, gerak-gerak dulu, nanti lanjut lagi, gitu. Oke, baik, dan semoga bisa bermanfaat dan juga dipahami. Itu tadi ya dokter. Iya ini dokter, selamat siang. Bila periksa seperti yang dokter sampaikan, ini info klinik atau rumah sakitnya dokter? Oke, bisa kalau memang ada sering Bapak Ibu di rumah ya mengalami nyeri punggung bawah yang sudah menetap ya, maksudnya terus-menerus dengan istirahat, minum obat sendiri yang dibeli di warung atau di apotek, tetapi kok masih nyeri, seperti itu udah pakai korset tapi masih nyeri, bisa datang ke RSUD Bung Karno. Ya, di sana tersedia berbagai macam layanan poliklinik spesialis yang lengkap, bisa periksa di sana. Nanti kemudian minta untuk dilanjutkan melakukan program rehab di Bung Karno juga ke klinik rehabilitasi medik. Oke, baik. Bisa ya dokter untuk langsung saja hadir ke RSUD Bung Karno karena di sana tersedia poliklinik spesialis yang sangat lengkap. Untuk jam bukanya dokter kalau RSUD Bung Karno ini? Karena rumah sakit pemerintah ya pasti kita buka 6 hari ya untuk pelayanan polikliniknya. Dari Senin sampai Sabtu dari pagi ya, jam 7 kita tutup jam 3 sore ya, jam 2, jam 3 sore kita tutup. Tapi untuk IGD setiap hari sampai hari Minggu. Pastinya dengan fasilitas yang baik, pelayanan yang amat ramah, prosedur yang mudah. Insya Allah nih ya, silakan untuk datang ke RSUD Bung Karno, silakan konsultasikan masalah kesehatan apapun atau penyakit apapun yang sedang Anda alami, insya Allah diberikan solusi nanti di sana ya, dirawat dengan baik. Oke dokter, itu tadi ya terkait nyeri punggung bawah. Betul. Baik. Ada pertanyaan lagi dokter di 2553000 kita baca. Dokter, terkadang saya kalau tidur bagian tulang belakang di atas pantat saya kasih bantal. Hal seperti ini bagus atau tidak dokter?
Ya, karena ketika tidur terlentang pasti penanya ini merasa nyeri ya, dan nyaman dengan diberikan bantal di area punggung bawah. Sebenarnya enggak apa-apa, boleh. Tetapi kita harus nilai kalau sampai dia tidur harus menggunakan seperti itu, pasti ini bukan hanya masalah nyeri otot biasa gitu ya. Mungkin ini sudah si penanya ini, bapak atau ibu ini mengalami sudah dalam waktu yang lama. Lebih baik yuk coba diperiksakan ya, diperiksakan, di ronsen apakah memang bantalan di ruasnya sudah mulai menyempit sehingga membutuhkan terapi yang lain gitu ya, seperti mungkin minum obat atau kalau perlu injeksi di area yang nyeri seperti itu. Tetapi tidur seperti itu enggak apa-apa. Satu lagi juga kalau tidur perhatikan alas tidur yang dipakai ya. Jangan alas tidurnya tuh jangan yang empuk. Maaf seperti busa gitu sebenarnya kurang ideal untuk tidur karena dia tidak bisa menopang tubuh kita. Dia sangat membentuk tubuh kita ketika tidur dan itu menyebabkan tambah nyeri, tambah tidak nyaman. Jadi alas tidur juga jangan, beberapa orang ya alas tidurnya keras, terus mereka tidur di lantai juga tidak perlu seperti itu. Kalau mau alas tidur itu yang padat, firm ya, jadi yang dia padat gitu. Jadi tidak terlalu jeglong banget, seperti itu. Baik Dokter Febe ya, untuk posisi tidur yang ideal dan juga yang baik untuk tulang kita, untuk punggung kita, ini yang seperti apa? Apakah miring ke kanan, miring ke kiri, atau telentang, dokter? Kalau mau telentang, boleh. Lebih nyaman lagi kalau di area ini, paha bawah ya, hamstring yang kita bilang ini diberikan beberapa bantal, gitu. Itu enak tuh, 2 atau 3 bantal, sehingga tulang punggung kita itu bisa flat. Tidak terlalu lordosis ya, seperti itu. Kalau mau tidur miring kanan atau miring kiri, lebih baik antar paha kita berikan bantal atau guling gitu. Itu lebih diberikan pas. Ganjelan gitu ya, ganjelan. Nah, kalau miring ya, jadi antar paha ini kita berikan bantal atau guling ya. Kalau tidur itu sebaiknya pakai bantal atau nggak usah pakai bantal sih dokter? Baiknya nih, atau kalau pakai bantal harusnya bantal yang seperti apa yang ideal untuk kepala nih dokter? Ya, kalau pakai itu ya, kalau pakai bantal sih ya tidur pakai bantal ya. Biasanya orang kita kalau tidur suka pakai bantal ya. Tetapi bantal yang ideal, yang baik untuk kita gunakan, kalau bisa bantalnya tipis, jangan terlalu tinggi sehingga membuat tidur kita jadi seperti ini. Ya, kalau terlalu tinggi kan jadi kita nekuk seperti ini, jadi ototnya tegang. Tuh. Jadi kalau pakai bantalnya yang tipis, gitu aja sih. Bantalnya yang tipis, tetap pakai bantal dong ya, kalau nggak pakai bantal nggak nyaman. Iya. Oke, itu tadi ya dokter ya, terkait beberapa pertanyaan yang datang dari pemirsa. Oke, kalau misalnya ada orang tua kita nih, ibu-ibu terutama, sering punya masalah boyoan ya kalau bahasanya orang Jawa gitu ya. Jadi sebaiknya sudah harus sering untuk melakukan konsultasi ke dokter saraf juga ya dokter ya? Atau sebaiknya seperti apa? Karena biasanya tuh hilang timbul dan itu sering loh dokter, dan sekalinya penyakit itu datang sampai menangis seperti itu. Ya, jadi gini, kita masing-masing harus bisa ini ya, saya bilang lebih peka terhadap diri kita sendiri, gitu. Jadi kalau memang nyerinya sudah menetap ya, jadi sampai lebih dari sebulan gitu ya, nyeri terus-terusan gitu. Bahkan nyerinya ada nyeri menjalar ya. Jadi dari punggung sampai ke pantat, ke paha, ke betis ya, ke jari-jari, nyeri menjalar, terus rasanya kayak panas nih, seperti kena cabai. Panas, tidak enak. Terus bahkan sampai ada rasa tebel ya di jari-jari, kesemutan gitu di jari-jari. Nah itu berarti siapa tahu tuh sudah ada masalah pada sarafnya juga gitu. Jadi mungkin bantalan di antar ruas itu sudah bermasalah sehingga menjepit saraf. Nah lebih baik kalau sudah nyeri lama seperti itu sampai sebulan tidak berkurang. Bahkan tadi yang dibilang nyeri terus istirahat enak, tapi nyeri, kalau nyeri sampai nangis. Nah itu kalau sudah sampai seperti itu kan
berarti bukan hanya masalah nyeri yang biasa ya, Iya. gitu. Kalau seperti itu lebih akan dulu. Diperiksakan. Pokoknya jangan dianggap enteng atau dianggap sepele, hanya encok biasa gitu ya, hanya nyeri punggung biasa. Ya. Kita harus lebih aware lagi, harus peduli lagi dan juga peka terhadap kesehatan kita. Iya. Karena kesehatan itu betul-betul mahal ya dokter. Iya. Lebih baik melakukan langkah preventif daripada nanti mengobati. Betul, Baik, betul. Dokter Febe Imelda, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan dokter sehat selalu, dilancarkan dalam tugasnya dan bisa nanti insya Allah membantu orang-orang yang memiliki sakit pada tulangnya segera sehat kembali. Dokter selamat bertugas ya. Terima kasih banyak untuk waktunya Mbak Sekar. Iya, sama-sama dokter. Selamat siang dokter Febe. Selamat siang, terima kasih. Ya. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih banyak ya telah menyaksikan program Spesialis. Kami ingatkan jangan lupa selalu saksikan Spesialis setiap hari Senin pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di channel terpilih MTA TV. Dan saya Sekar Pangesti mewakili seluruh rekan yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.